Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran tematik, yaitu tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 3 dan 4. Nah, anak-anak hebat, yuk kita simak videonya. Nah, untuk hari ini materi pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu yang pertama IPS KD.3 dan 4.3, yaitu menjelaskan jenis pekerjaan berdasarkan daerah tempat tinggal, dan yang kedua, menjelaskan jenis-jenis pekerjaan terkait kegiatan ekonomi. Kemudian PPKN KD.3 dan 4.3, yaitu mengemukakan pendapat tentang keragaman karakteristik individu serta menjelaskan keragaman individu di sekolah. Nah, untuk sekarang kita akan belajar IPS terlebih dahulu. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal dan terkait kegiatan ekonomi. Nah, sebelumnya anak-anak hebat, kita sudah mengetahui bahwa pekerjaan itu banyak di sekitar kita. Nah, berdasarkan tempat tinggalnya, ada yang tinggal di daerah pesisir laut, kemudian ada yang tinggal di daerah pegunungan, dan ada juga yang tinggal di daerah dataran rendah. Nah, masyarakat di daerah pesisir laut itu biasanya bermata pencaharian sebagai nelayan. Kemudian masyarakat di daerah pegunungan bercocok tanam dan biasanya bermata pencaharian sebagai petani. Kemudian masyarakat di daerah dataran rendah itu biasanya beternak ayam, sapi, kambing, dan bermata pencaharian peternak. Nah, anak-anak hebat, jenis pekerjaan berdasarkan kegiatan ekonomi itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada produksi. Nah, produksi itu merupakan kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Kemudian yang kedua distribusi. Distribusi itu merupakan kegiatan menyalurkan barang dari tempat produksi ke tempat tujuan. Sedangkan konsumsi itu merupakan kegiatan menggunakan barang. Nah, jadi setiap tahapan tersebut itu mempengaruhi jenis pekerjaan para pelaku kegiatan. Nah, agar lebih jelas, kita akan melihat bagaimana proses kegiatan ekonomi pada pembuatan mebel. Nah, ketika orang-orang membuat mebel itu tentunya ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Nah, ketika yang pertama itu mereka menanam pohon jati sehingga menjadi perkebunan jati yang sangat banyak. Nah, setelah pohon jatinya besar itu kemudian tahap kedua ditebang oleh orang-orang. Nah, penebangan kayu jati ini merupakan tahap produksi. Nah, setelah pohon jati itu ditebang, kemudian mereka mengirim kayu jati itu melalui truk atau melalui kendaraan-kendaraan. Nah, pengiriman kayu jati ini itu dinamakan kegiatan distribusi. Nah, setelah
orang-orang itu mengirim kayu jati, nah mereka itu mengirim kepada pengrajin kayu jati. Nah, pengrajin kayu jati ini dimana dia membuat bahan-bahan kayu jati itu menjadi meja, menjadi kursi, menjadi apapun itu yang diperlukan oleh manusia. Nah, kemudian setelah pengrajin kayu jati itu membuat kursi ataupun meja, barulah yang kelima itu dimanfaatkan untuk keperluan. Contohnya itu kursi untuk duduk. Nah, dimana ketika kursi dimanfaatkan untuk duduk, itu merupakan kegiatan dari konsumsi. Nah, jadi ini merupakan uraian dari kegiatan membuat mebel. Nah, setelah kita belajar tentang jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal, kita akan belajar ke keragaman karakteristik individu dan di sekolah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan keragaman karakteristik individu? Keragaman karakteristik individu itu merupakan keadaan di mana setiap individu itu mempunyai keragaman yang berbeda-beda, mulai dari suku, ras, agama, maupun budaya yang berbeda-beda di setiap daerah. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini merupakan gambar di lingkungan keluarga. Di sana ada ibu, ayah, adik, dan kakak. Nah, ibu, ayah, adik, dan kakak ini memiliki keragaman berbeda-beda, mulai dari karakteristik fisik, kegemaran, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, ketika ayah itu suka membaca koran, kemudian adik suka bermain gitar, dan kakak suka menyanyi. Nah, itu merupakan contoh kegemaran yang berbeda-beda di lingkungan keluarga. Nah, selain dari keragaman di lingkungan rumah, ada juga di lingkungan sekolah. Nah, anak-anak hebat tentunya ketika di sekolah pasti mengenal banyak orang, seperti kepala sekolah, para guru, karyawan TU, penjaga sekolah, serta teman-teman di sekolah. Nah, setiap orang itu memiliki karakteristik individu yang berbeda. Begitupun dengan karakteristik yang dimiliki oleh teman-temanmu. Nah, keragaman karakteristik individu itu meliputi keragaman fisik, sifat, agama, dan juga asal daerah. Nah, tentunya anak-anak hebat pasti memiliki teman yang berasal dari berbagai daerah. Ada yang dari Bandung, dari Jakarta, dari Tasik gitu. Kemudian ketika di kelas juga itu pasti memiliki teman yang pemalu, kemudian ada juga teman yang pemberani. Nah, itu berbeda-beda setiap individu. Oleh karena itu, meskipun berbeda-beda, kita harus saling menghormati keragaman karakteristik setiap individu. Nah, untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Jadi, pada intinya tadi kegiatan ekonomi itu terdiri atas 3 tahapan, yaitu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian tadi juga ketika keragaman setiap individu berbeda, ingat kita itu harus saling menghormati setiap keragaman karakteristik individu. Nah, untuk anak-anak hebat, ini ada tugas yang harus dikerjakan, yaitu IPS halaman 43 dan
PPKN halaman 44. Nah, jangan lupa dikerjakan ya. Terima kasih untuk hari ini. Nah, anak-anak hebat, jangan lupa ya, harus selalu menjaga kesehatan, serta jangan lupa harus selalu belajar dengan semangat meskipun dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.